Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, muda-mudi Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Bu Wahyu. Baik, pada pembelajaran ketiga kali ini, kita akan mencari kaidah kebahasaan dari teks LHO. Ya, pada pertemuan lalu, kita mempelajari satu, pengertian teks LHO. Apa sih teks LHO? Teks laporan hasil observasi, di mana observasi sendiri berarti bahwa mengamati. Ya, berarti teks laporan hasil observasi merupakan teks yang intinya adalah melaporkan tentang suatu objek yang kita amati. Kemudian, pada pembelajaran yang kedua, pertemuan yang kedua, kita membahas struktur bagian teks laporan hasil observasi. Baik, pada struktur bagian teks laporan hasil observasi ini, kita menemukan 3 struktur. Yang pertama, definisi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan mencari tahu kaidah kebahasaan teks LHO. Baik, apa sih kaidah kebahasaan itu? Kaidah kebahasaan merupakan aturan kebahasaan yang digunakan saat membuat teks LHO. Aturan kebahasaan tersebut meliputi penggunaan kata, tanda baca, hingga penerapan PUEBI. Apa itu PUEBI? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jika di tahun 2012 lalu kalian mengenalnya dengan kata EYD, ejaan yang disempurnakan, maka pada tahun 2014 EYD diubah keberadaannya menjadi PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, yuk kepoin lebih lanjut tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kira-kira ada berapa ya kaidah teks LHO ini? Yuk simak. 1. Penggunaan kata definisi. Apa sih definisi? Definisi itu pengertian loh. Seperti yang kalian ketahui saat struktur bagian teks LHO, pada bagian pertamanya merupakan definisi umum. Nah, di sini kata yang sering kalian gunakan pasti adalah, merupakan, ialah, dan lainnya. Itu merupakan kata definisi. Kemudian yang kedua, penggunaan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Saya yakin ketika kalian masih duduk di bangku kelas 9 SMP, itu kalian sudah mempelajari secara lanjut tentang apa kalimat simpleks dan apa kalimat kompleks. Dan yang ketiga adalah afiksasi pada kata. Apa sih afiksasi? Yeps, afiksasi merupakan imbuhan pada bahasa Indonesia. Maaf, tidak hanya imbuhan ya, awalan boleh, akhiran boleh, di tengah-tengah juga boleh, sisipan. Nah, itu merupakan afiksasi pada bahasa Indonesia, yaitu penambahan awalan, akhiran, dan sisipan. Kemudian yang keempat, yaitu banyak ditemukan verba dan nomina. Apa itu verba? Apa itu nomina? Verba adalah kata kerja, sedangkan nomina adalah kata benda. Yang kelima, penggunaan kata tunjuk. Kata tunjuk biasanya ini, itu, tersebut. 3 hal itu merupakan kata tunjuk. Dan yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi. Konjungsi sendiri itu berarti bahwa adalah kata hubung, sehingga di dalam teks LHO pasti banyak kita jumpai kata hubung. Yaps, keenam ini adalah kaidah teks LHO. Nah, jika pada pembelajaran selanjutnya itu, jika pada pembelajaran sebelumnya kalian menjawab sebuah soal, kali ini saya ingin kalian apa ya, enaknya ngomong apa ini? Yaps,
Coba buat rangkuman atau mind mapping atau peta konsep tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan yang harus diperhatikan saat membuat mind mapping atau rangkuman atau peta konsep itu adalah yang pertama, kalian harus menjelaskan secara spesifik, secara khusus, secara mendalam tentang masing-masing kaidah teks laporan hasil observasi tersebut. Kemudian yang kedua, jangan lupa nih, tuliskan contoh dari masing-masing kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi tersebut. Baik, itu saja pada pembelajaran kali ini. Jadi, hanya rangkuman atau mind mapping atau peta konsep ya. Yeps. Oh ya, karena kita sudah lengkap materi pada teks LHO ini, yuk pertemuan selanjutnya kita langsung mengerjakan soal yuk. Oke, bye-bye. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.